Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 4 September 2025, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan memperoleh keselamatan sejati. Bantulah kami keluar dari kuasa dosa, agar mampu melakukan pekerjaan baik seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada satu hari, ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Simon dan kawan-kawan sudah seharian bekerja tanpa hasil. Namun atas perintah Yesus, mereka menebarkan jala kembali dan mendapatkan hasil yang melimpah. Dari peristiwa ini, Yesus mengundang mereka
untuk menjadi penjala manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini menunjukkan bahwa panggilan menjadi murid Yesus berawal dari ketaatan dan pengalaman akan kuasanya. Hidup kita pun seringkali seperti Simon, bekerja keras namun merasa hampa. Tetapi bila kita mengizinkan Yesus masuk dalam perahu hidup kita, segalanya akan berubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Simon dan teman-temannya letih setelah semalaman tidak mendapat apa-apa. Di tengah-tengah kelelahan itu, Yesus masuk ke dalam perahu dan meminta untuk menyebarkan jala lagi. Perahu melambangkan hidup kita sehari-hari. Dengan segala usaha, kesibukan, bahkan kekecewaan, ketika Yesus hadir, situasi yang hampa dapat berubah menjadi berlimpah. Ketaatan membawa berkat. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Disinilah iman diuji. Tetap percaya meski secara logika tampak sia-sia. Dan ternyata ketaatan pada sabda Yesus menghasilkan buah yang melimpah. Dalam hidup kita, kita pun sering merasa percuma atau tidak mungkin. Tetapi bila kita taat pada kehendak Tuhan, hasilnya melampaui perhitungan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesadaran akan keterbatasan diri akan menghantar kita semakin dekat dengan Tuhan. Melihat keajaiban itu, Simon tersungkur di hadapan Yesus. "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar akan kelemahan dan dosa kita. Namun, Yesus tidak menolak Simon, justru memanggilnya untuk misi baru. Inilah kasih Allah itu. Ia tidak menunggu kita sempurna, tetapi memanggil kita apa adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengubah hidup Simon dan teman-temannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Artinya, setiap orang yang dipanggil Kristus dipanggil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Hidup kita adalah panggilan untuk menjadi saksi kasih Kristus, menjala orang dengan kesaksian iman, keteladanan hidup, dan pelayanan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk semakin mengingat bahwa Yesus selalu mau masuk ke dalam perahu hidup kita sehari-hari. Bahkan ketika kita letih dan gagal, bila kita berani taat pada sabdanya, kita akan mengalami mujizat kasih-Nya yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus membiarkan Yesus berkuasa atas seluruh kehidupan kita dan menjawab panggilannya untuk menjadi penjala manusia di tengah keluarga, lingkungan, kombas, di masyarakat, di kantor, di mana saja kita diutus dan hidup. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.